tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang
Shalom. Selamat berjumpa kembali, saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terima kasih ya Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, kasih Tuhan. Kita kembali mempersiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan betul-betul menyadari. Betul-betul menyadari, artinya jangan lupa atau jangan salah menangkapnya ya. Apa yang harus kita sadari? Ada banyak hal yang perlu kita sadari supaya kita bisa melangkah lebih baik dengan menghargai semua yang Tuhan telah berikan buat kita ya, dan membuat hidup kita bisa berkenan kepadanya ya. Dan yang melihat dan mengetahui tentang kita itu lalu bisa mendapat berkat juga, karena bisa melihat contoh yang baik dalam hidup kita, biar kita bisa menjadi berkat buat orang lain dengan menjadi teladan yang baik juga dalam pandangan mereka. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, kita perlu sadar dengan tidak melupakan begitu saja apa-apa saja, apapun juga yang baik pada diri kita atau apa yang baik buat kita sebelumnya yang mana dilakukan oleh orang lain ya. Itu perlu kita sadari, perlu kita ingat supaya kita jangan kemudian tidak membalas budi ya, paling tidak lalu kemudian berbalik mencederai kembali. Seperti orang dunia mengatakan air susu dibalas oleh air tuba. Jadi kalau ada orang yang pernah melakukan kebaikan buat kita, perlu kita ingat selalu, perlu kita sadari, bukan apa-apa, tapi supaya kita bisa tercegahkan untuk pada satu waktu kita misalnya jengkel atau apa dengan dia lalu melakukan yang sangat buruk buat dia. Nah, itu orang akan melihat dan menamai kita sebagai itulah si orang pembalas air susu dengan air tuba. Betapa memalukannya, karena kita adalah orang-orang percaya. Gimana orang bisa percaya Tuhan kalau kita hidupnya seperti itu? Lihat tuh, orang Kristen hidupnya kok jahat banget. Nah, ini kata orang, dan kita yang buat seperti itu. Bukan karena orangnya tidak suka begitu aja, tapi karena kita yang membuat orang membuat penilaian demikian ya. Dunia saja memandang jelek kok kalau kita melakukan demikian, apalagi Tuhan. Sudah tidak balas budi, malah melukai atau mencederai. Memang semua yang baik yang kita alami adalah Tuhan yang memberikannya kepada kita, iya. Tapi dia juga, Tuhan bisa menggunakan orang lain juga ya sebagai perantaranya untuk menyalurkan kebaikannya, menyalurkan pertolongan kepada kita. Misalnya Musa dan putri Firaun ya, memang yang menolong Musa itu adalah Tuhan sebetulnya, tetapi itu adalah Tuhan menggunakan putri Firaun, memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Jadi itu juga perlu diingat bahwa dia sudah menyelamatkan nyawanya untuk si Musa ini ya. Nah, kita bisa tahu dengan jelas. Misalnya kalau dulu kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, lalu ada yang bantu, ada yang mendoakan, demikian rupa sehingga akhirnya kita beranjak menjadi sukses, bahkan sukses besar, punya segalanya, bahkan menjadi orang kaya raya. Tapi kemudian kita melakukan air susu dibalas air tuba, maka hati-hatilah, jangan-jangan orang akan memandang rendah kita. Dan yang paling penting di atas segalanya, Tuhan tidak melihat itu menjadi adalah suatu yang baik ya. Ini jadi apa yang jadi tujuan kita, yang walaupun misalnya melalui orang itu tidak kesampaian, kita kecewa lalu memusuhi dia, lalu tidak sama dengan dia, tapi jangan pernah lakukan itu ya. Jangan pernah lakukan, karena orang itu pernah juga melepaskan kebaikan buat kita. Walaupun kebaikan itu mutlak dari Tuhan datangnya, tapi Tuhan menggunakan orang itu ya. Jadi jangan lupa. Nah, ini misalnya, atau dulu pernah sakit parah sekali sakitnya, lalu ada yang bantu, ada yang mendoakan, lalu setelah sembuh tidak ingat-ingat lagi, hanya karena pendapat yang berbeda atau pendapat yang tidak sama, lalu kemudian menjelek-jelekan ya, memusuhi ya, membenci dan sebagainya. Ini jangan sampai dilakukan. Dulu bukan siapa-siapa misalnya,
Lalu ada yang bimbing, ada yang mendoakan, jika punya macam-macam, bisa macam-macam, tapi karena punya keinginan yang tidak bisa terlaksana, yang tidak didapatkan, lalu memusuhinya mati-matian, ya, dan minta orang itu supaya nurut pada dia, begitulah, nuruti apa yang dia maukan begitu saja, ya, sehingga akhirnya, nah ini seperti orang bilang juga, air susu dibelas air tuba. Dulu bukan siapa-siapa, tapi setelah diberi kesempatan, diangkat pada satu jabatan tertentu, malah berkhianat. Nah ini ya, seperti Yudas Iskariot sudah diangkat menjadi bendahara, malah berkhianat, malah menjual Yesus. Nah ini kita bisa melihat contohnya. Lihat lagi siapa lagi? Saul dan Daud. Mari kita baca di 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 38. 1 Samuel 17 ya, ayat 33 sampai 38. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau itu masih muda, dan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa membalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Dari sini kita tahu Daud menolong Saul karena Saul sudah ketakutan sekali menghadapi Goliat. Nah, tapi lihat bagaimana setelah itu, waktu Saul dipuji-puji oleh orang Israel, melebihi dia, maka dia berniat membunuh Daud. Nah ini, jadi kita lihat bahwa Daud sudah menyabung nyawa untuk menolong Saul dan orang Israel lainnya dari serangan bangsa Filistin, ya. Kita perlu tahu, waktu mau menghadapi Goliat itu, Saul itu masih mengkhawatirkan akan Daud, sehingga mencopot dan memberikan baju sirahnya. Bayangkan baju sirah yang copot di medan perang loh. Kalau sampai ada pengkhianat yang menyerang dia, kan gawat gitu ya. Tapi setelah berhasil mengatasi Filistin, malah iri kepada Daud, lalu membencinya sampai-sampai berkali-kali ingin membunuhnya, ya. Celah dibuka oleh Saul, maka si jahat pun memasukinya, ya. Kita baca dengan baik. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 11. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 11. Kitab 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 11. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, nah ini ya, dan perkataannya menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi setiap sehari seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, dan Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali, lebih dari sekali loh, ya. Jadi ini Saul membuka hatinya, sehingga akhirnya si jahat melihat kesempatan masuk, akhirnya dikuasai oleh roh jahat itu. Itulah Saul, ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Yang kedua, harus kita sadar dan kita ingat terus bahwa kita yakin dan sadar kalau apapun yang bisa kita dapat atau kita peroleh dalam hidup ini, berdampak baik dalam kehidupan kita, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, sehingga kita semakin bersyukur dan tidak merasa bangga kepada diri sendiri.
Alkitab mengajarkan, kitab Sakaria 4 ayat 6 ya. Tuhan berkata melalui Zerubabel, kita lihat di Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi apapun keberhasilan kita, apapun kehebatan kita, itu karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita, dan Dia membuat kita hebat itu ya. Bukan kita sendiri, bukan oh dasar saya hebat, saya bisa. Jangan salah kita mengatakan ya, jangan salah kita menilainya. Mari kita baca lagi 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana lihat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Nah ini jelas sekali. Jadi baik perjanjian lama, perjanjian baru juga mengajarkan demikian, bahwa semua itu berasal dari Allah. Memang untuk sukses dan untuk mencapai dengan baik segala sesuatu itu ya perlu perjuangan, perlu upaya yang serius dari kita. Tapi tetap peran dan campur tangan Tuhan itu adalah lebih dahsyat, itu lebih terutama, dan tanpa pertolongannya maka itu semua akan sia-sia ya. Kita baca lagi 1 Korintus 3 ayat 20. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sungguhnya semua itu sia-sia belaka. Rancangan orang berhikmat loh, pinter loh, berancang disusun dengan baik, tapi semua itu sia-sia belaka tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kita perlu sadar dan yakin sekali bahwa apapun keberhasilan kita itu semua adalah karena Tuhan ya, dari Tuhan. Berikutnya kita perlu menyadari bahwa kita ini hidup kita harus terus meningkat kualitas kerohaniannya. Jangan sudah puas di itu saja ya. Kita belum sampai pada tujuan, jangan puas di tengah jalan, nanti akhirnya kita nggak jadi sampai ke tempat tujuan ya. Harus terus menanjak menuju kesempurnaan di mata Tuhan. Orang mengatakan naik to the next level gitu ya. Hidup itu bicara tentang hidup kerohanian. Jangan dia di tempat stuck begitu saja, apalagi merosot. Artinya jangan kita sudah puas-puas dulu walaupun tujuan belum sampai. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Sebaliknya kita bisa makin rendah hati, makin serius mendekat pada Tuhan, makin menjauhi keduniawian dan keinginannya, makin mendalami firman Tuhan, dan makin giat berdoa dan sebagainya, dan biar kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan sebagainya, bukannya makin besar kepala ya. Kita baca Kolose 3 ayat 1-3. Kalau kita betul telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah ini atau perkara duniawi. Kita baca Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, ini yang ketiga ya. Lalu jadi kita harus terus meningkat, jangan hanya di situ saja. Apalagi kemudian stuck karena memikirkan perkara duniawi terus. Yang keempat, kita harus bisa menyadari bahwa hidup kita ini ya haruslah bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi hidup kita ini haruslah bisa menjadi berkat. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 18 ya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku ya. Berkat adalah sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita perlu tahu bahwa kita harus menjadi berkat. Nah, apa arti berkat? Bukan berarti hanya materi, harta, bukan hanya itu, tapi segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Berkat di sini ada dalam artian dimaksud dengan kata aslinya barak atau berakah. Dan itu harus dilaksanakan karena ini adalah kesimpulan Tuhan. Jadi artinya kesimpulan ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kesimpulannya artinya bahwa kita harus betul-betul sadar diri. Kita sebagai orang percaya sadar diri, kita harus melakukan apa yang harus ditaruh di depan kita. Bukan hanya nuruti perasaan kita saja, tapi adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Agar Tuhan bisa berkenan pada kita, hidup kita menjadi hidup yang tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan terima berkat Tuhan.
Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik adalah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang kita terima mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat itu sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.